Masih on proses ini, muter-muter recordingnya. Kita sudah masuk mode rekam nih, kakak-kakak nih. Oke, izin share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak, kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah tatap maya kita yang terakhir ya. Pada tatap maya terakhir ini kita akan membahas tentang refleksi bukti karya. Bismillahirrahmanirrahim, salam bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang ini. Terima kasih kakak-kakak yang pada pagi hari ini sudah hadir dalam tatap maya ya. Meskipun mungkin kakak-kakak banyak kesibukan, tapi masih dapat mengikuti kegiatan tatap maya pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan bersama. Yang pertama yaitu menyalakan kamera. Usahakan semuanya bisa menyalakan kamera kakak-kakak, karena ini pertemuan terakhir di kegiatan PKG PJOK tahun 2024. Selanjutnya mematikan mikrofon apabila ada rekan yang lain menyampaikan pendapat. Yang ketiga, hadir seutuhnya kakak-kakak. Yang keempat, menghargai waktu bersama, karena waktu kita untuk tatap maya kali ini hanya 1 JP nih. Kita maksimalkan benar-benar untuk waktu yang tersedia. Selanjutnya maksimalkan fitur chat. Ini sampai dengan pertemuan terakhir ini kurang maksimal nih untuk fitur chat. Terus yang selanjutnya ada klik raise hand bagi yang mau menyampaikan pendapat, bertanya atau mau menambahkan. Terus yang terakhir yaitu gangguan teknis adalah hal wajar. Ini biasanya bagi rekan-rekan kita yang ada di daerah atas nih, mungkin sering terjadi gangguan, apalagi untuk saat ini kan musimnya musim penghujan. Biasanya ada gangguan pemadaman listrik atau jaringan itu yang lemot nih, itu suatu hal biasa dan bisa kita maklumi. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita memasuki acara inti, mari kita berdoa dulu ya. Semoga nanti kita bisa melaksanakan kegiatan tatap maya pada siang hari ini dengan lancar dan mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk doa saya mohonkan untuk Kak Eko Hari Purnomo untuk memimpin doanya. Monggo Kak Eko Hari. Baik, untuk mengawali pembelajaran di pagi menjelang siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai.
Selesai. Terima kasih, Kak. Terima kasih untuk Kak Eko yang sudah memimpin doa ya. Semoga doa yang kita panjatkan tadi bisa diijabah ya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. 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 Pada sesi kali ini tujuannya yaitu berbagi pengalaman saat pelaksanaan pembuatan bukti karya. Kedua, memahami pentingnya refleksi. Ya. Ada 2 agenda pada pertemuan tatap maya kali ini, Kakak. Agendanya yang pertama tadi pembukaan sudah nih, yang kedua nanti berbagi pengalaman saat pelaksanaan bukti karya. Terus yang ketiga yaitu refleksi. Baik kakak-kakak, ini adalah pertemuan kita terakhir ya. Tentunya banyak pengalaman suka duka yang sudah kita lalui bersama ya. Baik itu saat tatap maya, tatap muka ya. Pastinya ada berbagai macam rasa ya. Mungkin merasa tertekan, merasa jenuh atau apa yang seharusnya kita bisa enjoy, kita bisa aktivitas lain ya. Tapi dengan adanya program PKG PJOK ini aktivitas kita itu agak terganggu. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman ya, tentang kegiatan PKG PJOK ini dari awal kita bertemu atau awal kita tatap maya sampai pada hari ini. Sebelum kita berbagi pengalaman saat membuat bukti karya, Kakak, silahkan kita bagi pengalaman dulu selama kita melaksanakan kegiatan PKG ini. Monggo yang mau menyampaikan silahkan raise hand. Mungkin dari awal mau menceritakan bagaimana, terus nanti apa targetnya kakak-kakak itu bagaimana, mungkin bisa disampaikan ya. Kita berbincang-bincang saja untuk pertemuan kali ini sambil berbagi pengalaman, berbagi kisah kita saat kita melaksanakan kegiatan PKG PJOK tahun 2024 ini ya. Kebersamaan kita selama 3 bulan tentunya kan ada di memori kakak-kakak kan. Nah itu mohon tolong disampaikan atau dituangkan. Ini mungkin Kak Praja ini yang banyak kenangannya, monggo Kak Praja. Baik, terima kasih Kak. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saat pelaksanaan bukti karya itu pada kegiatan PKG. Ya. Nah, pengalaman saya yang pertama yaitu untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dan bisa membuat program sehingga akan dilakukan setiap dalam program 1 semester itu bisa dilakukan dalam 1 bulan sekali. Kemudian pengalaman yang lain yaitu bisa bertemu dengan kakak-kakak semuanya itu ya, terutama sama Kak Eri itu bisa saling berbagi pengalaman. Begitu Kak, cukup dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Praja, kasih jempolnya dulu untuk Kak Praja.
Tentunya banyak pengalaman ya Prajang ya. Yang paling utama kita itu bisa silaturahmi ya, mendapat kenalan baru, saudara baru, teman baru ya Kak Prajang ya. Di samping itu kita pun mendapatkan pengalaman yang berharga tentunya. Mungkin yang lain mau menyampaikan lagi kisahnya bagaimana dalam kegiatan PKG ini. Apakah merasa terbebani atau terpaksa? Silahkan bisa disampaikan Kak. Ini yang penting Kak Praja sudah bersuara, kalau saya sudah senang. Silahkan yang lain. Ini mungkin ini yang lainnya mohon untuk open cam ya. Mungkin Kak Andu yang mau berbagi kisah Kak Andu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk pengalaman saya mengikuti PKG PJOK ini banyak Kak. Jujur banyak. Yang tadinya saya tidak siap mau mengundurkan diri, ternyata setelah saya ikuti kegiatan-kegiatan kok asik. Bahkan saya ketagihan Kak, kalau ada ya tahun depan diadakan lagi PKG ini, PJOK ini. Kemudian yang kedua, dengan tambahnya kakak-kakak, teman-teman, saudara yang tadinya saya nggak kenal, Kak Eko Heri, Kak Fasil, Kak Heri, Kak Hani, yang belaem-belaem saya sekarang jadi kenal. Saya tadinya kan hanya kenalnya kan paling Pak Praja sama Kak Sundoyo, Kak Eko, Kak Sigit. Bosen, jujur saya bosen. Dari itu sudah menambah teman dari kecamatan lainnya. Kemudian yang kedua masalah bukti karya Kak. Bukti karya saya semalam lembur soalnya dengan padatnya kegiatan. Jadi di sekolah saya itu mendapat bantuan untuk mengikuti kegiatan sekolah budaya. Jadi harus menggambar wayang, mewarnai wayang, terus wayang modern, bahkan karawitan, full padat sampai saya ditagih aset. Aset itu kan sekolah. Saya belum mengumpulkan, rencana mau nanti atau besok hari Kamis saya mau ke dinas mengumpulkan sendiri gitu. Terima kasih, mungkin dari saya seperti itu Kak, pengalaman yang saya alami. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Terima kasih. Terima kasih Kak Andu, kasih jempolnya dulu untuk Kak Andu. Jelasnya saat mengikuti kegiatan PKG PJOK Kak Andu tentunya merasa senang ya. Senang banget. Merasa senang ya, ternyata tidak sama dengan yang dipikirkan Kak Andu nih. Iya, tadinya saya kira kan tadinya seperti CGP itu loh. Saya melihat istri CGP itu wah nggak ada istirahatnya di rumah, isinya rukol terus. Dan saya kan takut. Tapi sebenarnya sama Kak Andu. Sebenarnya itu sama Kak Andu, cuman kan kita melaluinya ini kalau PKG kali ini untuk kelas yang lain saya enggak tahu nih. Kita bicara dengan kelas kita saja. Kalau kelas kita itu kan kita buat santai, kita buat enjoy supaya jenengan-jenengan itu tidak merasa terbebani. Kalau CGP bisa tanya sama Kak Sundoyo, sebenarnya sama, malah justru PKG PJOK ini kita dipadatkan loh. Kalau CGP itu 6 bulan, PKG itu 3 bulan. 3 bulan. Dan tatap mayanya pun hampir sama. Cuman kalau di CGP itu tatap maya itu ada dengan Fasil dan yang satunya dengan instruktur Kak Sundoyo. Nah itu ada 2. Cuma kalau di sini kita hanya sama Fasil. Sebenarnya sama. Nah, harapan saya nanti kalau ada program CGP silahkan diikuti Kak Andu. Meskipun mungkin nanti PKG itu sudah setara dengan CGP mungkin loh.
untuk menambah jam terbang, menambah wawasan. Kalau saya melihat progresnya untuk kelas kita itu bagus, sangat bagus sekali. Yang tadinya itu masih malu-malu untuk menyampaikan pendapat, malu untuk berbicara, ini sudah bisa keluar semua. Sudah bagus sekali kalau saya melihat progresnya itu sudah bagus sekali. Nah itu silahkan nanti kalau ada program-program apa dari pemerintah, silahkan jenengan ikuti supaya untuk meningkatkan kompetensi jenengan dan menambah wawasan serta bisa melatih jenengan untuk terbiasa berbicara di depan umum. Itu Kak Andu ya, terima kasih Kak Andu. Siap, sama-sama Kak. Yo, yang mau menyampaikan lagi silahkan Kak Hani mungkin ini. Ini request dari Kak Andu ini Kak Hani. Biasa Kak Andu. Oke Kak. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya cuma mau berbagi pengalaman tentang tentang waktu. Waktu dalam PKG PJOK. Dan pengalaman-pengalaman yang berharga selama sama saya seperti Kak Andu. Pertama saya mengundurkan diri Kak karena terlalu banyak waktu yang nggak bisa membaginya antara kegiatan sekolah, kegiatan rumah dan niki PKG ini. Jadi saya mengundurkan diri tadinya. Terus akhirnya saya beranikan diri, saya bilang ke Pak Kepala Sekolah, bagaimana Pak ini kaitannya dengan yang saya dapat undangan dari PKG, sedangkan saya bersamaan waktunya dengan orientasi P3K dan PPG bersamaan, dan saya di SD saya kebetulan dapat bos kinerja. Lah saya bingung membaginya bagaimana Pak. Lah dapat motivasi dari Pak Kepala Sekolah bahwa insya Allah kalau kita niat kita bisa melakukan semuanya bisa insya Allah pada akhirnya kita akan kalau bisa melewati semuanya kita akan merasa plong gitu Pak. Terus saya dapat motivasi dari Pak Kepala, akhirnya saya lanjut. Nah, dalam perjalanannya ternyata dari awal saya berpikiran bahwa ini kayaknya seperti CGP, seperti itu. Ternyata di sini saya benar-benar membutuhkan program ini sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu pengembangan diri Kak. Pengembangan diri ya, memberikan kesempatan menggali lebih dalam tentang PJOK. Nah, kita tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga kita bisa meningkatkan kompetensi kita dalam bidang olahraga dan kesehatan. Nah, yang kedua yaitu saya dapat berbagi pengalaman dengan kakak-kakak yang tadinya sama seperti Kak Andu, yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, dari mulai guru sama SD, guru SMP, kita dapat saling berbagi pengalaman, ide, dan solusi berbagai permasalahan yang ada dalam modul dalam nyata. Nah, ini memberikan motivasi Kak. Dari saya tidak tahu tentang kurikulum merdeka, diferensiasi itu apa. Saya hanya awang-awang, ternyata diferensiasi saya bisa sedikit paham lah, ya. Diferensiasi itu implementasinya bagaimana, seperti itu. Dan kalau dukanya saya membagi waktunya antara sekolah dan itu saya luar biasa seperti Kak Andu. Membagi waktunya saya sampai kalau pas deadline bersamaan itu saya sampai nangis sendiri bagaimana caranya. Deadline dari bos, terus dipegangi membimbing maksi, dan saat itu PPG piloting 2 bersamaan, seperti itu Kak. Tapi ini sangat-sangat luar biasa
Luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman Mantap. semua. Oke, terima kasih Kak Hani yang sudah berbagi pengalaman ya. Nah, kebetulan Kak Hani ini juga di sekolahan mempunyai tanggung jawab lain ya Kak Hani ya, sebagai bendahara BOS. PKG PJOK itu hampir sama dengan CGP Kak Hani. Cuman bagusnya PKG PJOK itu lebih difokuskan ke mapel PJOK. Oke. Nah mungkin kalau ini PKG ini dilanjut, mungkin setelah ini ada PKG bahasa Inggris. Oke. Ini Kak Mala bisa dibagi dengan yang lain Kak Mala ya. Daripada ngebut sendiri Kak Mala. Terima kasih Kak Hani ya sudah bisa berbagi pengalaman ya, ternyata di kelas kita itu asik-asik orangnya itu. Ya. Yang baru kenal tapi sudah merasa seperti saudara. Nah, harapan saya hubungan ini kita jaga selamanya ya, meskipun kita nanti jarang ketemu, jarang interaksi, tapi kita itu masih tetap saudara. Terima kasih Kak Hani ya. Oke, selanjutnya saya mohon perwakilan dari Kecamatan Gringsing. Tadi Blado sudah, Bawang sudah, ini dari Kecamatan Gringsing. Ini ada Kak Nafis, Kak Niam, sama Kak Ridwan, silahkan. Ini yang open cam Kak Nafis. Kak Zaki yuk, Kak Zaki. Monggo Kak Nafis. Ya, terima kasih Kak Eri atas waktu yang sudah diberikan ya. Melihat teman-teman tadi sudah mengutarakan atau menuangkan isi hatinya ya selama mengikuti pertama ya Kak. Yang pertama mendapatkan relasi baru ya, teman-teman yang tadinya mungkin circle pertamanya hanya sedikit, jadi mungkin lebih banyak. Terus yang terutama di sini ya tentu ya silaturahmi tetap terjaga nantinya. Terus di dalam PKG PJOK ini ya tentunya pengembangan diri sebagai guru PJOK buat bekal kita gitu ya Kak Eri nantinya gitu. Terus dalam PKG PJOK ini ya tentunya sangat saya pribadi sangat berterima kasih dengan adanya program ini ya Kak, karena dapat membantu guru-guru PJOK mengembangkan potensi dirinya, pengembangan dirinya begitu. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Kak Ridwan yang mungkin sedang pusing itu ada tempelannya. Kak Ridwan tes. Kak Ridwan pusing sampai nggak bisa ngomong kayaknya. Kak Ridwan lagi kenang. Oke, sudah Kak Nafis. Nih, kasih jempolnya untuk Kak Nafis. Terima kasih Kak Nafis ya yang sudah berbagi pengalaman. Poin utamanya kita mendapatkan relasi baru, teman baru, saudara baru. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya Kakak. Mari berbagi. Apa bukti karya yang Anda buat? Yang kedua, mengapa Anda membuat bukti karya ini? Yang ketiga, jelaskan atau ceritakanlah mengenai bukti karya yang Anda buat. Yang keempat, kendala apa yang Anda temukan dalam proses pembuatan bukti karya. Dan yang kelima, refleksi atau pengalaman baru yang Anda dapati dalam pembuatan bukti karya yang Anda buat. Ini nanti kakak-kakak silakan mengisi sendiri-sendiri, nanti saya kirimi linknya menggunakan Google Doc. Harapannya nanti bisa menyampaikan. Apalagi yang selama ini masih kurang aktif nih, karena ini pertemuan terakhir nih. Tinggalkan kenangan yang bagus kakak-kakak nih. Paling tidak yang tadinya kurang aktif dengan pertemuan terakhir ini
kita bisa berlatih untuk menyampaikan ide kita, gagasan kita nih, supaya nanti kedepannya kakak-kakak itu sudah terbiasa. Sama seperti saya dulu mungkin sama dengan kakak-kakak nih, ada rasa grogi, minder atau apa nih. Tapi setelah kita latihan terus, akhirnya ya kita lepas. Saya share kakak-kakak. Oke, sudah saya share, silahkan dibuka. Itu sudah ada by name ya. Jangan menulis atau mengisi di namanya temannya. Ini biasanya Kak Praja ini ya. Bisa diamati Kak Praja. Masih hafal dengan namanya sendiri ya Kak Praja ya. Kasih Kak, apaan Kak? Silakan dikerjakan, nanti disampaikan. Kita benar-benar berbagi pengalaman saat membuat bukti karya. Kak Andu sudah bisa, Kak Andu dibuka, sudah bisa diisi. Bentar Kak, tak buka dulu Kak. Kak Sundoyo sudah? Saya sudah bisa. Sudah bisa. Kalau sudah bisa, harusnya yang lain sudah bisa semua, nih. Ya. Wow, silahkan sambil saya amati di sini. Kak Praja bisa buka nggak Kak? Soalnya alasan terus sih. Itu perlu pendampingan Kak Andu, nanti bisa-bisa malah ngisi punya Kak Hani. Itu yang damping kudunya dokter Kak, dokter kejiwa. Silakan dikerjakan.
Mohon maaf kakak-kakak barusan terlempar ya. Sudah selesai semua kakak. Ini Kak Praja sudah selesai, ini Kak Praja. Tumben biasanya. Belum Kak, belum. Ini Kak Andu di mana ini Kak Andu, kok nggak kelihatan ini Kak Andu. Di sini. Kak Malas baru mengisi, Kak Gilang. Sudah. Oke, mungkin kita menyampaikan satu persatu nih, sesuai dengan yang tertulis di Google Doc. Yang pertama itu ada Kak Mala, silakan Kak Mala bisa menyampaikannya Kak Mala. Kak Gilang kegiatannya sudah selesai Kak Gilang. Sudah Pak, sebentar tak panggil Bu Malanya dulu Pak. Oh, malah hilang Pak. Oh belum selesai ternyata Pak Heri. Berarti Kak Gilang dulu. Monggo Kak Gilang. Oke Pak Heri, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin teman-teman menyampaikan jawaban saya dari apa yang dipertanyakan pada Google Doc. Untuk yang pertama, apa bukti karya yang Anda buat? Saya membuat modul ajar atau RPP. Yang kedua, mengapa Anda membuat bukti karya ini? Karena dilatar belakangi oleh keberminatan siswa yang tinggi, namun hasilnya masih kurang. Sehingga saya mempunyai sudut pandang bahwa perlu adanya modul ajar. Kemudian, jelaskan atau ceritakanlah mengenai bukti karya yang Anda buat.
Untuk materi yang saya sampaikan di modul ajar adalah melakukan gerak variasi dan kombinasi gerak spesifik menendang atau mengoper bola, menghentikan bola, dan menggiring bola melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan berdiferensiasi. Kemudian yang nomor 4, kendala apa yang ditemukan dalam proses pembuatan bukti karya yang Anda buat? Menurut saya, kendalanya pada langkah-langkah penyusunan pembelajaran yang menarik, seperti halnya membutuhkan ice breaking, kemudian membagi diferensiasinya itu apa saja, kemudian permainan yang sesuai dengan materinya itu apa, supaya siswa menjadi menarik, tidak mudah bosan, dan sebagai bentuk penyegaran pembelajaran. Yang kelima, pengalaman baru apa yang Anda dapati dalam pembuatan karya yang Anda buat? Mengerti manfaat aset sekolah, bahwa saya harus menyadari aset sekolah yang kita punya itu apa saja. Model pembelajaran, metode, serta pendekatan berdiferensi tadi dalam proses pembelajaran. Banyak ilmu sih Pak yang dari saya dapat dari kegiatan PKG ini. Terima kasih, itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak. Oke, terima kasih Kak Gilang ya. Kasih jempolnya dulu untuk Kak Gilang. Jadi kendalanya tidak terlalu sulit ya Kak Gilang ya. Hanya menyusun langkah-langkah supaya lebih menarik saja ya. Oke Pak. Tidak ada kesulitan saat unggah atau apa, tidak ada kesulitan. Kalau secara teknis belum menemui Pak kesulitan yang khusus, itu tidak ada, cuma memang kendala saya pada langkah-langkahnya itu saja, karena memang langkah-langkah yang menarik itu memang saya dapatkan dari program PKG ini, seperti itu Pak. Terima kasih Kak Gilang. Selanjutnya Kak Mala ini yang baru keluar tapi enggak bilang ini. Silakan Kak Mala bisa menyampaikan hasilnya Kak Mala. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Di sini saya akan menyampaikan mengenai bukti karya. Yang pertama adalah apa bukti karya yang Anda buat? Yang saya buat adalah mengenai modul ajar. Yang kedua, mengapa Anda membuat bukti karya ini? Karena keefektivitas waktu lebih singkat, juga agar bisa meningkatkan kemampuan dan keberminatan dalam pembelajaran PJOK. Yang ketiga, jelaskan atau ceritakanlah mengenai bukti karya yang Anda buat. Saya di sini membuat modul ajar dengan materi permainan bola voli agar bisa tersampaikan kepada siswa untuk bisa menganalisis, mempraktikkan, dan juga mengembangkan nilai-nilai gerak dalam permainan bola voli dari passing, servis, sampai ke permainan bola voli. Yang keempat, kendala apa yang ditemukan dalam proses pembuatan bukti karya yang Anda buat? Kendalanya adalah ketika menyusun modul ajar yang kreatif, agar bisa menjadi pedoman pembelajaran Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Terus yang kelima, pengalaman baru apa yang Anda dapati dalam pembuatan bukti karya yang Anda buat? Di sini siswa sangat senang dengan pembelajaran bola voli melalui model pembelajaran PBL dan sosial emosional, sehingga tahu masalah yang dihadapi siswa, dan pembelajaran juga dapat memotivasi siswa agar lebih bersemangat dalam pembelajaran olahraga. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Mala. Kasih aplausnya untuk Kak Mala. Jadi untuk kendala nggak terlalu Kak Malang ya. Di sini setelah membuat bukti karya, pengalaman yang didapat itu pembelajaran bola volinya dengan model project based learning dan sosial emosional ya. Ini bisa memotivasi siswa Kak Malang ya. Ya, bisa Pak. Ya, betul sekali. Terima kasih Kak Mala. Lanjut ke Kak Nur.
Monggo Kak Nur. Ada ndak ini Kak Nur? Wah, ini sudah siap ini Kak Nur. Monggo Kak Nur bisa menyampaikannya Kak Nur. Oke, silakan Kak Nur. Halo Kak Nur. Bisa open mic Kak Nur. Dan disampaikan hasilnya. Nggih, pun. Oke, silakan Kak Nur. Ya, nomor 1 pertanyaannya, apa bukti karya yang Anda buat? Jawabannya modul ajar. Mengapa? Nomor 2, mengapa Anda membuat bukti karya ini? Karena ini berkaitan dengan membaca PPJK yang selama ini kurang efektif. Terus yang ketiga, jelaskan atau ceritakan mengenai bukti karya yang Anda buat. Dari tugas ini saya bisa mengetahui bagaimana motivasi dan cara belajar siswa. 4, apa yang ditemukan dalam proses pembuatan bukti karya yang Anda buat. Kendala dalam proses pembuatan bukti karya ini, bagaimana menyempatkan waktu di saat ada kegiatan lain di sekolah maupun di rumah. Dan 5, pengalaman baru apa yang Anda dapati dalam pembuatan bukti karya yang Anda buat. Jawabannya, pengalaman baru yang saya dapatkan sangat banyak, terutama memasukkan berbagai pengalaman atau merefleksikan pengalaman yang sebelumnya kurang mengetahui dari secara teori maupun modul-modul yang bagi saya baru dalam pembelajaran. Itu saja Kak. Terima kasih Kak Nur. Kasih jempolnya Kak Nur. Di sini kendala Kak Nur itu hanya soal pembagian waktu saja Kak Nur. Kendala yang lain tidak ada. Terima kasih Kak Nur. Untuk menghemat waktu langsung ke Kak Hani Irwanti. Monggo Kak Hani Irwanti. Terima kasih Kak. Yang pertama, apa bukti karya yang Anda buat? Saya membuat modul ajar atau RPP. Yang kedua, mengapa Anda membuat bukti karya ini? Sebagai tugas akhir aksi nyata untuk pengisian di LMS, dan saya memilih modul ajar ini sebagai bukti karya karena efektivitas waktu. Dan modul ajar ini dapat digunakan sebagai referensi bagi guru PJOK lain sehingga dapat diadopsi untuk pembelajaran. Seperti itu. Yang nomor 3, jelaskan atau ceritakanlah mengenai bukti karya yang Anda buat. Modul ajar yang saya buat mengenai aktivitas kebugaran gerak, yaitu untuk melatih kekuatan otot lengan, otot perut, otot punggung, dan daya tahan tubuh melalui model problem based learning secara berdiferensiasi, yaitu pengamatan dan berdiskusi dalam kelompok. Nomor 4, kendala apa yang ditemukan dalam proses pembuatan bukti karya yang Anda buat? Mungkin keterbatasan waktu Kak, dengan deadline lain, dengan deadline secara bersamaan, tapi itu semua bisa disikapi dengan baik. Yang kelima, pengalaman baru apa yang Anda dapati dalam pembuatan bukti karya yang Anda buat? Yang pertama, peningkatan kemampuan mengajar
yaitu menggunakan metode dan strategi baru dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, proses pembuatan bukti karya ini mendorong saya merefleksikan praktik pembelajaran serta mengevaluasi dan memperbaiki metode pembelajaran untuk di masa depan. Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hani. Kasih jempolnya untuk Kak Hani dulu. Ini kok satu dok ini jempolnya, Kak Praja. Terima kasih Kak Hani ya. Semoga dengan bukti karya yang dibuat Kak Hani itu bisa menjadi motivasi bagi guru PJOK yang lain ya. Karena tadi saya lihat untuk referensi bagi guru PJOK lain ya, apalagi nanti tugas kita akan diunggah secara otomatis di PMM kakak-kakak ya. Makanya saya suruh kirim ke WA saya review dulu supaya nanti saat sudah diterbitkan di PMM itu benar-benar bisa menjadi referensi bagi guru PJOK lain ya. Ya, terima kasih Kak Hani. Selanjutnya Kak Yohana. Kak Yohana ada enggak ini Kak Yohana? Ini harusnya ada ini karena di layar saya itu ada 16 peserta. 16 peserta itu kan sudah termasuk dengan saya nih. Ini di sini ada Kak Yohana, cuman di Google Doc kok tidak mengerjakan ini Kak Yohana. Oke, tak lewati saja. Kita ke Kak Sundoyo. Oh, Kak Sundoyo. Baik, terima kasih waktunya Kak Heri. Untuk pertanyaan pertama, apa bukti karya yang Anda buat? Saya membuat modul ajar passing bawah bola voli kelas 6. Kemudian untuk nomor 2, mengapa Anda membuat bukti karya ini? Dari 3 pilihan yang disediakan, pembuatan modul ajar, saya rasa ini yang paling mudah untuk bisa dilakukan dan banyak referensi yang dapat digunakan untuk pembuatan bukti karya. Kemudian nomor 3, jelaskan atau ceritakanlah mengenai bukti karya yang Anda buat. Saya menyusun modul ajar sebagai bukti karya tentang pembelajaran passing bawah bola voli untuk kelas 6 semester 1. Dalam proses pembuatannya, saya mendapatkan bimbingan dari kakak fasilitator yang ganteng, kakak kita Kak Heri ini, sebelum pada akhirnya saya mengirim modul ajar itu melalui LMS. Kemudian untuk soal nomor 4, kendala apa yang ditemukan dalam proses pembuatan bukti karya yang Anda buat? Kendala yang muncul tentunya banyak sekali. Di antaranya satu kendala adalah padatnya kegiatan di sekolah, sehingga kami harus untuk dapat menyusun karya sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian untuk soal nomor 5, pengalaman baru apa yang Anda dapati dalam pembuatan bukti karya yang Anda buat? Untuk menyusun bukti karya itu tentunya banyak pengalaman baru, yaitu diantaranya menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan buat desain dan adanya penilaian otentik pada modul ajar yang sudah kami susun. Terima kasih Kak Heri, waktu kami kembalikan. Oke, terima kasih Kak Sundoyo. Dari yang disampaikan Kak Sundoyo ini saya merasa terhormat sekali Kak Sundoyo ya, karena nama saya ditulis dan juga disebut. Iya, memang sengaja seperti itu Kak Heri. Di pertemuan terakhir ini
saya ingin menggambarkan bagaimana sosok Kak Heri ini sebagai pendamping kami pada kegiatan PKG PJOK. Terima kasih. Nilainya plus ya. Nah, alam nilainya menjural. Terima kasih Kak Sundoyo. Ya, dan alasan memilih modul ajar pun sangat logis sekali ya Kak Sundoyo. Karena itu yang paling mudah dibandingkan dengan yang lain Kak Sundoyo. Terima kasih Kak Sundoyo. Kasih jempolnya untuk Kak Sundoyo. Tolong jangan jempol tapi love gitu. Love, mintanya yang love ini kakak untuk Kak Sundoyo. Oke, lanjut ke Kak Andu. Masternya dari Madu. Oh, Kak Andu. Terima kasih. Ada Kak, ini saya di sini masih nongol. Terima kasih dari Pak Andu, apa Kak? hati-hati kena ombak. Kak, ini saya dipamerin Kak, lotekan Kak sama Kak Mala Kak. Saya jadikan tes. Nanti kita ke Bawang bareng-bareng ya. Siap. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab dari 5 soal. Nomor 1, apa bukti karya yang Anda buat? Saya menjawab bukti karya yang saya buat adalah modul ajar fase C kelas 5. Kemudian nomor 2, mengapa Anda membuat bukti karya ini? Karena untuk memenuhi tugas terakhir PKG PJOK nyata dan saya memilih membuat modul ajar untuk bahan referensi guru yang lainnya. Nomor 3, jelaskan atau ceritakanlah mengenai bukti karya yang Anda buat. Saya membuat modul ajar dengan menunjukkan kemampuan peserta didik dalam mempraktikkan dan memahami berbagai kombinasi ataupun variasi gerak dasar manipulatif servis bawah. Yang keempat, kendala apa yang ditemukan dalam proses pembuatan bukti karya yang Anda buat? Kendalanya yaitu saat membuat bukti karya, saya banyak sekali jadwal yang bertabrakan atau bentrok dengan tugas di sekolahan. Yang kedua adalah cuaca yang kurang mendukung, kemudian mencari sumber belajar yang sangat sulit. Kemudian nomor 5, pengalaman baru apa yang Anda dapati dalam pembuatan bukti karya yang Anda buat? Saya menjawab pengalaman yang saya dapat saat pembuatan bukti karya yaitu adanya metode baru dan strategi dalam pembelajaran PJOK di modul ajar yang tadinya tidak ada asesmen otentik, kemudian keselamatan, sekarang saya jadi tahu dengan langkah-langkah seperti itu. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Terima kasih Kak Andu. Ini minta love, bunga atau jempol Kak Andu? Bebas Kak, minta sepatu ya nggak apa-apa kalau ada. Tak kasih terompet saja Kak Andu. Siap. Terima kasih Kak Andu. Rata-rata itu berbenturan dengan kegiatan ya, apalagi mungkin Kak Andu di rumah itu sebagai guru ngaji juga Kak Andu. Iya, jadi guru ngaji juga saya. Masya Allah, tabarakallah. Dan poin yang paling utama itu Kak Andu mendapatkan pengalaman tentang metode dan strategi baru. Mungkin kakak tadinya belum paham tentang metode backward design, terus asesmen otentik itu apa, tapi dengan kita membuat modul ajar, kita akhirnya mengetahui, kakak. Oke, terima kasih. Lanjut ke siapa ini? Kak Praja. Ini Kak Praja mau bacakan atau enggak ini Kak Praja? Oke, terima kasih Kak. Ini pekerjaan saya dihapus terus sama Andu ini Kak. Tadi sudah mengerjakan banyak ini. Jadi banyak yang hilang ini. Itu yang di belakang itu siapa itu Kak Praja? Kok lirak dari
Yang di belakang Kak Praja pembelaam-belaam. Cewek, waduh. Kurang lebih jawaban saya hampir sama punya Kak Hani. Itu sudah mewakili jawaban saya. Kak, terima kasih. Tirunan Pak Itu Praja. jawabannya apa Kak Praja? Ini saya belum lihat. Ya. Tadi sudah dihapus sama Kak Andu. Ini masih ada kok di tempat saya kok. Ya, tapi sudah Kendala yang saya temukan pada waktu pembuatan bukti karya tersebut adalah minim mencari sumber belajar yang tepat mengenai pembelajaran tersebut. Ini maksudnya minim mencari sumber belajar itu bagaimana ini Kak Praja? Iya Kak, itu ya adanya cuma di internet doang itu Kak. Kalau untuk yang lain tuh buku-buku apa kita tidak tahu. Terus yang niat sih ja. Sekarang kita semua jadi tahu bahwa yang kemarin Pemanuan sumber ajarnya yang kemarin itu ikut Kak Sigit itu berarti Kak Praja. Lanjut saja, mungkin Kak Praja lagi pusing ya. Ada belakangnya itu sih penampakan soalnya. Berarti sekarang kita jadi tahu Kak Eri. Kak Eri. Sekarang kita jadi tahu berarti yang dulu itu kita mengerjakan itu yang ikut Kak Gilang saja itu berarti Kak Praja. Soalnya ini kan ikutnya Kak Hani sih. Yang dulu berarti Kak Praja itu. Oke, selanjutnya ini yang sudah lama menghilang ini Kak Saipul. Kak Saipul mana ini Kak Saipul? Ada enggak Kak Saipul? Ini sudah mengerjakan Kak Saipul itu ya. Enggak ada. Kita lanjut ke Kak Sigit dulu. Kak Sigit, ada enggak Kak Sigit? Siap, Kakak. Monggo Kak Sigit. Sakernya gak dijawabkan Kak Sigit. Oke, silahkan Kak Sigit. Nomor 1, apa bukti karya yang Anda buat? Modul ajar. Mengapa Anda membuat bukti karya ini? Karena modul ajar biasa dibuat dan digunakan sebelum kita melakukan pembelajaran. Yang nomor 3, jelaskan atau ceritakanlah mengenai bukti karya yang Anda buat. Membantu menyusun, merencanakan pembelajaran PJK tentang kelas di bawah. Kendalanya dibarengi dengan jadwal padat di sekolahan. Pengalaman baru apa yang Anda dapati dalam pembuatan bukti karya? Memberikan alternatif jika tidak ada peralatan khusus. Terima kasih Kak Sigit, kasih jempolnya untuk Kak Sigit. Rata-rata itu berbenturan dengan jadwal yang lain ya. Terus di pengalaman yang Kak Sigit bagikan ya, jadi tidak ada alasan PJOK itu kekurangan alat karena kita bisa menggunakan aset yang ada di sekolahan ya. Katakanlah bola sepak tidak ada, kita bisa menggunakan dengan bola kasti atau dengan peralatan yang dimodifikasi Kak. Oke, terima kasih Kak Sigit. Lanjut ke Kak Eko Budi. Kak Eko Budi mana Kak Eko Budi? Gile kowe kok. Gile kowe kok. Ada enggak Kak Eko Budi? Biasanya alasannya laptopnya mati. Ada Kak. Tetap harus dintek kok. Gara-gara kalah namono tunggal. Ada, tapi belum selesai nih. Tak bacakan yang sudah ada aja.
hampir habis maghrib atau gimana Kak Eko? Open camp. Bisa kayaknya Pak. Open camp Kak Eko, open camp. Coba. Sudah. Silakan open camp semua saja Kak, biar saya bisa mengamati ya. Oke. Oke Kak Eko silakan yang ada dulu. Ini Oke. pertemuan terakhir ya. Nomor 1. Apa bukti karya yang Anda buat? Di sini saya membuat modul ajar pembelajaran teknik dasar bola basket. Yang nomor 2, mengapa Anda membuat bukti karya ini? Karena saya akan memberikan pemahaman siswa tentang teknik dasar permainan bola basket. Yang nomor 3 belum. Yang nomor 4, kendala apa yang ditemukan dalam proses pembuatan bukti karya yang Anda buat. Di sini kendala saya yaitu dibarengi adanya jadwal padat di sekolah dan maupun di luar sekolah Kak. Yang nomor 5 belum ketemu Kak. Terima kasih. Terima kasih. Nilainya 60 Kak Eko ya, karena baru mengisi 3. Swidak. Bibar swidak. Kasih jempolnya untuk Kak Eko ya, yang sudah berusaha mencoba mengenalkan bola basket ya. Sedangkan bola basket sendiri di SD itu kan belum terlalu lazim. Tapi Kak Eko selaku pelatih Cakropong ya, Pon Legi Klipon ya, itu berusaha Jamin nang takro gara-gara takro ini. Terima kasih Kak Eko. Lanjut Kak Niam mungkin ya, Kak Niam. Oke Kak Niam, monggo Kak Niam. Kak Niam ada ndak ini Kak Niam? Kalau ndak langsung ke Kak Nafis dulu. Silakan Kak Nafis. Ya, oke, terima kasih Kak Eri. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tadi, 5 pertanyaan. Yang nomor 1, apa bukti karya yang Anda buat? Di sini saya membuat modul ajar. Yang kedua, mengapa Anda melakukan bukti karya ini? Sebagai tugas akhir PKG PJUK. Yang ketiga, jelaskan atau ceritakan mengenai bukti karya yang Anda buat. Saya membuat bukti karya berupa modul ajar dengan tema permainan invasi bola tangan, karena sudah meliputi semua unsur gerak bagi peserta didik, serta ada manfaat fisik, mental, dan sosialnya juga. Terkait dengan manfaat fisik, di sini ada meningkatkan kebugaran, melatih koordinasi tubuh, dan pengembangan keterampilan motorik. Untuk manfaat mental, melatih kerjasama, tim, disiplin, dan melatih kepercayaan diri, serta mudah dapat mengambil keputusan. Dan untuk manfaat sosialnya sendiri, adanya interaksi sosial dan bersaing secara sehat. Poin nomor 4, kendala apa yang ditemukan dalam proses pembuatan bukti karya yang Anda buat? Di sini hampir sama dengan teman-teman, mungkin pengelolaan waktu yang mungkin bentrok dengan kegiatan lain. Nomor 5, pengalaman baru apa yang Anda dapat dalam pembuatan bukti karya ini? Pengalaman saya baru yang dapat menyusun modul ajar yang sesuai dengan backward design. Karena backward design sendiri ini menurut saya ya hal yang baru ya Kak Eri. Terima kasih sudah memberi arahan terkait dengan modul ajar yang dengan desain backward design. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jempolnya, terima kasih. Untuk Kak Nafis, bagus sekali ya. Pengalaman yang didapat yaitu tentang metode backward design. Tapi saya rasa sudah memahami untuk Kak Nafis ya. Kita lanjut ke Kak Ahmad Ridwan. Silakan Kak Ahmad Ridwan. Oke.
Halo, halo. Oke, Pak Eri, Kak Eri. Terima kasih waktunya. Langsung saja nggih. Apa bukti karya yang Anda buat? Saya membuat mengenalkan tentang bahaya merokok bagi kesehatan tubuh kita. Itu di kelas 5, di semester 1 itu ada. Terus mengapa Anda membuat bukti karya ini? Karena di era sekarang banyak di sekitar kita perokok aktif. Mengapa saya membuat bukti karya tentang bahaya merokok ini? Saya akan mengenalkan tentang zat-zat yang berbahaya pada rokok, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Jelaskan atau ceritakanlah mengenai bukti karya yang Anda buat. Di lingkungan pendidikan atau di sekitar lingkungan pendidikan, banyak sejumlah warga perokok aktif. Sehingganya saya memberikan wawasan tentang bahaya merokok dan sosialisasi tentang pencegahan dari asap rokok di lingkungan sekolah. Kendala apa yang ditemukan? Nomor 4, kendala apa yang ditemukan dalam proses pembuatan bukti karya yang Anda buat? Semuanya sama kemungkinan di waktu ya. Terus tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang bahaya merokok, terutama di berbagai budaya atau kelompok usia. Misalnya di beberapa tempat, kebiasaan merokok masih dianggap sebagai simbol status. Biasanya naik kumpul-kumpul niku kan harus merokok, tapi enggak diwajibkan. Atau kenikmatan sosial, sehingga pesan tentang bahaya merokok bisa dianggap kurang relevan atau tidak didengar. Nomor 5, pengalaman baru apa yang Anda dapati dalam pembuatan bukti karya yang Anda buat? Jawaban saya belajar bahwa sebuah karya yang membahas topik seperti ini perlu memadukan berbagai disiplin ilmu kedokteran, sosiologi, ekonomi, bahkan psikolog untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang dampak merokok. Itu Pak Eri. Dari saya dengan hasil. Terima kasih Kak Ahmad Ridwan yang sudah menyampaikan. Saya mengambil Kak Ridwan lagi gak sehat itu kayaknya Kak, gara-gara merokok itu. Karena membuat bukti karya merokok jadi pusing ini. Saya mengambil poin yang terakhir ini sangat bagus sekali, nggih. Perlu memadukan berbagai disiplin ilmu supaya bahaya tentang rokok itu bisa lebih mengenal lagi, baik itu dari kedokteran, sosial, ekonomi, bahkan psikologi. Ini bagus sekali Kak Ahmad Ridwan. Perlu adanya perpaduan berbagai disiplin ilmu. Kalau biasanya kedokteran, tentang ilmu kedokteran itu sudah biasa kita lakukan. Tapi tentang sosiologi, terus ekonomi, bahkan psikologi itu masih jarang sekali, apalagi di tingkat SD. Terima kasih Kak Ahmad Ridwan, kasih jempolnya dulu. Terakhir Kak Eko Hari Purnomo. Monggo Kak Eko. Oke Kak, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Nomor 1, apa bukti karya yang Anda buat? Saya membuat modul ajar. Yang kedua, mengapa Anda membuat bukti karya ini? Oke, saya menjawab untuk memenuhi tugas akhir PKG PJOK. Terus yang ketiga, jelaskan atau ceritakan mengenai bukti karya yang Anda buat. Saya membuat yaitu kombinasi gerak dasar manipulatif pada permainan sepak bola. Terus yang keempat, kendala apa yang Anda temukan dalam proses pembuatan bukti karya yang Anda buat, yaitu sama kendalanya, yaitu waktu. Terus yang kelima, pengalaman baru apa yang Anda dapat.
pengalaman yang saya dapat yaitu bisa membuat modul ajar yang sesuai dengan saya kembalikan terima kasih. Terima kasih Kak Eko Hari Purnomo yang sudah menyampaikan refleksinya atau berbagi pengalamannya. Kasih jempol dulu untuk Kak Eko Hari. Ya, tentunya ini pengalaman baru nih Kak Hari. Mungkin selama ini kita sudah membuat modul ajar atau bahkan belum membuat modul ajar sendiri. Tapi dengan pengalaman ini kita membuat modul ajar disertai dengan langkah-langkah dan metode serta asesmen yang selama ini belum kita tahu. Ya. Pengalaman itu sangat penting sekali. Terima kasih Kak Eko Hari. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa yang Anda lakukan sebagai upaya tindak lanjut setelah mengikuti program PKG PJOK ini? Monggo kakak-kakak, saya butuh 2 saja. Silakan bisa menyampaikan bentar. Nah. Silahkan bisa raise hand. Oke, Kak Nurmala, silahkan Kak Nurmala. Oke, baik. Untuk refleksinya, apa yang Anda lakukan sebagai upaya tindak lanjut setelah mengikuti program PKG PJOK ini? Tindak lanjutnya adalah untuk meningkatkan kita dalam mengajar, nah agar anak itu selalu bersemangat tentang materi pembelajaran yang kita sampaikan itu dengan bervariasi, begitu. Terima kasih Kak Mala. Ada yang mau menambahi atau bertanya sama Kak Nurmala? Silahkan. Kak Sundoyo mungkin. Kak Gilang dulu, silahkan. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Apa yang Anda lakukan sebagai upaya tindak lanjut setelah mengikuti program PKG PJOK? Kalau saya lebih ke diskusi tentang pembelajaran ataupun konsep-konsep mengajar maupun inovasi-inovasi yang dapat diberikan ke sekolah sehingga sekolah itu bisa mempunyai identitas atau ciri khas tertentu melalui komunitas belajar. Saya rasa dari komunitas belajar itu walaupun tidak harus secara formal dirapatkan, namun juga bisa melalui non formal, artinya pada saat selesai pembelajaran ada jeda waktu, bisa ngobrol bersama-sama dengan komunitas belajar, itu juga dapat dilaksanakan. Menurut saya lebih ke penguatan komunitas belajar saja Pak. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Kak Gilang, lebih ke penguatan ya komunitas belajar. Mungkin Kak Sundoyo tadi yang sudah mau resen. Kak Sundoyo, silakan Kak Sundoyo. Baik, terima kasih Kak Heri. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan sebagai upaya tindak lanjut setelah mengikuti program PKG PJOK ini? Tentunya tindak lanjut akhir pada seluruh pendidikan atau pembelajaran dalam PKG ini adalah pembelajaran yang bermutu dan bermakna bagi murid. Apapun yang kita lakukan pasti ujung-ujungnya adalah pembelajaran kepada murid. Kemudian selain itu untuk pembelajaran diri dari pengalaman yang sudah banyak diceritakan teman-teman dari awal tadi bahwa PKG ini sebagai tolak ukur kita
sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Artinya apa? Kompetensi ini semakin lama harus kita tingkatkan. Kita harus bisa mengikuti kemajuan zaman, kemajuan era ini untuk dapat menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah. Pengalamannya di awal rata-rata kurang berkenan untuk mengikuti program PKGP Jogja ini, namun pada akhirnya merasa happy. Nah, ini tentunya penting, ketakutan-ketakutan di awal apapun baiknya dihilangkan, dan kita harus mempunyai motivasi untuk terus maju untuk mengikuti program-program yang disediakan pemerintah seperti yang Kak Heri sampaikan tadi. Terima kasih Kak Heri. Terima kasih Kak Sundoyo, kasih jempolnya untuk Kak Sundoyo. Kita harus selalu memotivasi diri sendiri, dan kita pun perlu termotivasi. Apalagi nanti setelah ini mungkin banyak program-program ya dari pemerintah yang baru. Dengan bergantinya Menteri Pendidikan, tentunya nanti banyak program baru yang akan diluncurkan. Harapan saya kakak-kakak nanti bisa mengikutinya. Berawal dari pengalaman mengikuti program PKGP JOK ini, kakak-kakak nanti berani untuk ikut terlibat. Syukur-syukur tidak hanya sebagai peserta, bisa menjadi narasumber. Jadi PKGP JOK ini nanti kita jadikan sebagai batu loncatan untuk ke program yang lebih baik lagi, yang lebih tinggi lagi. Kakak-kakak, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya saya ingatkan dulu. Nah, setelah kakak-kakak mengikuti tatap maya ini, masih ada tugas. Cuma tugasnya tidak terlalu berat, tidak mengumpulkan atau tidak membuat. Hanya kakak-kakak mengisi umpan balik kepada penyelenggara dan memberikan umpan balik kepada saya selaku fasil. Silakan kakak-kakak dikasih umpan baliknya menurut kakak-kakak bagaimana. Saya harap umpan baliknya yang bagus-bagus. Bisa didengar kakak-kakak? Pasti Kak Heri, pasti. Baik itu untuk penyelenggara maupun untuk saya, usahakan yang bagus. Praktek sama teori. Udah bagus ini saya. Nanti bisa setelah ini selesai bisa dicari di sebelah mana untuk mengisi umpan balik itu. Dan itu pun nanti untuk penilaian saya selaku fasil kakak-kakak. Terus karena ini pertemuan terakhir, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya selama mendampingi kakak-kakak belum bisa maksimal, karena itu memang kemampuan saya itu hanya sampai di situ, dan tentunya banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati kakak-kakak. Mungkin ada yang merasa tersinggung atau merasa marah tapi tidak berani menyampaikan. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya, tapi jujur tidak ada niatan dari saya untuk Eko dimatikan Eko. benar malah punya saya ini yang error ini.
Tapi nggak ada niatan dari hati kecil saya pengen membuat kakak-kakak kecewa nggih. Niat saya pengen memfasilitasi kakak-kakak, pengen mendampingi kakak-kakak nggih, supaya mendapatkan ilmu yang baru dan dapat meningkatkan kompetensi kakak-kakak sebagai pengajar guru PJUK. Cuman kembali lagi, kemampuan saya dan kapasitas mungkin otak saya yang hanya sampai di sini gitu. Saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maksud saya guyon pun supaya kita lebih dekat, supaya kita lebih merasa sebagai saudara kakak. Tidak sebagai fasil dengan peserta, tapi saya malah menganggap kakak itu saudara saya. Mungkin kalau boleh dibilang adik-adik saya, karena usianya kalau dengan saya itu kan tentunya lebih tua saya. Itu saja dari saya, intinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapannya nanti kakak-kakak saat ada program baru dari pemerintah, silahkan melibatkan diri, tidak usah sampai dipaksa, dan jangan berusaha untuk mengundurkan diri seperti yang tadi sudah disampaikan kakak-kakak, apa yang berencana mundur atau apa. Ternyata di program PJOK ini kan asik nih, ketemu teman-teman yang saling menyupport, saling bantu, bisa bercanda, bersenda-gurau bersama meskipun mungkin kemampuan fasilnya hanya sampai di situ saja. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kalau ada yang mau menyampaikan perwakilan atau apa silakan. Monggo Kak Mala bisa teman-teman. Bu Mala mewakili teman-teman. Pak D Sundoyo mawon. Yang berat udah Pak D kan. Pak Ridwan, jenengan kayak nopo? Itu Kak Heri ini layar ini. Mumpung Kak Heri keluar, yuk dipamiti bae. Kak Saipul, Kak Nur sing paling sepuh. Ora sing makili Kak Nur. Kira senior. Apa gue? Suaranya ora krungu. Udan gede. Mangan pakel. Mas Ridwan Umar. Tes. Nasun. Aduh. Kak Eri lagi nangis ya nih. Ayo. Duh. Pak Sundoyo mewakili teman-teman. Pamitan. Yo Paman. Pak Heri Ayo Paman. Nanti nunggu Pak Heri masuk dulu, nanti biar Kak Gilang itu yang pamitan. Dek Gilang. Pak D Gilang, ayo Pak D Gilang. Halo, bagaimana? Yuk mewakili teman-teman pamitan Pak. Ini kan terakhir. Oke. Pak Sundoyo mawon. Dari Kak Heri masuk. Sundoyo nek saya mewakili terima kasih ngono tok wis rampung. Kak Sukun. Ora estetik. Pak Sundoyo. Main karo masuk, Kak Heri ini main karo masuk. Mari kita live kami. Ini ajak kelawen. 15. Mungkin sing sekelompok. Kan tidak ada Pak Eko bareng. Kak Heri. Monggo di sini hujan, tidak begitu terdengar suaranya.
Kak Eri, kemanakah engkau Kak? Ini mau pamitan Kak. Waduh, kehilangan susah sinyal ini. Ya, ini terakhiran berarti Kak Eri Pak Sodong hujan ini nggak ada sinyal. Pak Eko, monggo Pak Eko ucapkan sepatah dua kata. Patah-patah. Alhamdulillah. Kak Malo kok tambah gede yo. Pipine. Pongge, nope. Pak Heri sudah izin di grup. Selamat beraktivitas ya Kak. Kak Eri terpental. Wah, foto dulu nih harusnya apa nih? Berarti Pak Heri bisa mlebu maneng nih. Saya Yuk foto be, foto. Nyok nggak tahu foto Mas. foto kalau wes yo. Foto dhisik, terus foto dhewe metu Kak Eri men mlebu. Ide masuk. Selamat yang Bapak. Ya saya foto apa? On cam, Pak Heri yuk. nanti. Pak Heri ini. Oh no, Pak Heri nggak bisa melempar. Maaf nggih, barusan kelempar ini saya. Aduh, pamitan. Dilempar Pak. Terlempar. Harus pamitan. Bersamaan dengan selesainya ucapan terima kasih Kak Heri. Terlempar. Ayo Kak Nur. Oke, silakan kalau mau foto bersama Kakak. Silakan open cam. Sebelum foto bersama Kak Heri mohon izin. Saya baik selaku pribadi maupun mewakili teman-teman yang ada di kelas 6 PKG PJOK ini tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Heri yang sudah menjadi fasilitator kami, bersedia membimbing kami dari awal kegiatan sampai hari ini akhir pertemuan. Kami berdoa semoga Kak Heri selalu dilimpahi dengan kesehatan dan kesehatan juga. Kemudian mohon maaf untuk teman-teman seluruhnya. Ini khusus saya yang suka guyonan di grup dan juga suka usil. Baik ketika diskusi maupun di pertemuan tatap muka. Nah, orang usil ya berarti orang sudoyo. Ini itu yang bisa kami utarakan. Tentunya kami tidak bisa memberikan apresiasi dalam bentuk apapun selain hanya satu, yaitu terima kasih dan mendoakan Kak Heri semoga sehat selalu berikan keselamatan dan terima kasih. Bisa dilanjutkan Kak Andu. Baik, terima kasih. Saya minta maaf dari awal mengikuti kegiatan program sampai akhir, berarti 3 bulan. Mungkin saya banyak banyak ngawur. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih dengan adanya PKG PJOK ataupun Kak Heri bisa membimbing saya atau tahu teman-teman yang lain. Intinya saya sendiri minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mau ngerombes tapi kok nggak pantas, nggak ada tisu di sini. Saya minta maaf Kak Heri ya. Sami-sami Kak Andi. Saya tawarkan ke Kak Mala, monggo Kak Mala.
bisa menambahi. Apalagi saya. Kalau nambahin semua nanti penuh, ya. Saya bawanya kesulitan ngambil. Ya Kak, malah tambahin Kak, intinya dengan kalau Zoom isinya makan lulu orang. No. Ya, saya selaku pribadi, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Heri. Juga mohon maaf ketika saya berbicara dan bercandanya terlebihan ya. Banget. Juga teman-teman semuanya ketika saya bercanda juga berlebihan, mohon maaf ya teman-teman semuanya. Tetap persaudaraannya kita tetap jalan terus ya, saling berkabar, pokoknya putnya nggak boleh sampai silaturahminya gitu. Terima kasih semuanya, nah, intinya kita saling minta maaf dan saling memaafkan, tidak ada tujuan yang lain selain kita hanya bercanda dan mencari pengalaman, tentunya. Terima kasih Kak Malang, harapan saya nanti kakak-kakak bisa sukses semua, Amin. Dan dapat membimbing peserta kita menjadi generasi yang kalau slogan pemerintah sekarang kan generasi emas. Nah, ini siswa-siswi kita nanti yang akan menjadi generasi emas di Indonesia, kakak-kakak. Silakan yang mau foto dulu, sama silakan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa menyampaikan di grup WA. Ya. Selanjutnya, sama tugas-tugas silakan dengan cek lagi kakak-kakak. Nanti kalau sudah detailnya, tugas akan ditarik sama BPGP. Kalau sudah ditarik,